Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 12. In Hong tersenyum mengejek. Kau bilang tidak benar? Kau tahu siapa wanita yang akan dijodohkan dengan perayumu yang bagus itu? Akulah orangnya. Akan tetapi aku tidak sudi, apalagi setelah mendengar tentang hubungannya dengan engkau. Ai! Yalima kembali menjerit. Encik katakan, di mana dia? Di mana aku dapat bertemu dengan Houko? Subo, bawalah aku menemui dia, dia meratap dan Gobi Sinkou membentaknya. Diamlah dulu, anak cengeng. Yalima diam dengan muka pucat, matanya seperti mata seekor kelinci diancam harimau. Engkau memang benar kalau menolaknya, Yap Kounio. Laki-laki memang makhluk jahat yang membikin celaka wanita saja. Akan tetapi aku tidak boleh tinggal diam saja melihat dia yang telah menjadi muridku ini dipermainkan. Maukah engkau membantuku, Kounio? Membantu bagaimana? Engkau adalah saksi utama bahwa Chia Bun Hou itu telah berpacaran dengan muridku Yalima ini, dan yang dijodohkan dengan dia sudah terang-terangan menolak, bukan? Benar. Aku bukan boneka atau binatang yang boleh dijodoh-jodohkan di luar kehendakku begitu saja. Cocok dengan aku, hehehehe. Karena itu aku minta bantuanmu, Kounio. Aku hendak menemui wanita galak itu, akan kutuntut agar adiknya itu mengawini Yalima dan engkau menjadi saksinya bahwa adiknya itu tidak lagi bertunangan denganmu melainkan sudah bertunangan dengan Yalima muridku. Kemudian aku akan menemui muridku, Pek Hong Ing, agar membujuk suaminya yaitu kakak kandungmu, agar membatalkan tali perjodohan antara engkau dan Chia Bun Hou. In Hong mengerutkan alisnya dan menjawab dengan ragu-ragu. Ini bukan urusanku, kau lakukanlah sendiri, Gobi Sinkou. Hehehehe, tadinya aku percaya bahwa engkau adalah seorang wanita gagah dan berhati baja seperti aku di waktu muda dahulu, Yap Kounio. Akan tetapi kini kau ragu-ragu, apakah engkau menyayangkan tali perjodohanmu itu putus? Jangan sembarangan membuka mulut. In Hong membentak sambil mengepal tangan. Hehehehe, aku bukan bermaksud menghina. Akan tetapi kalau Kounio benar-benar tidak sudi menjadi jodoh laki-laki palsu dan penggoda wanita itu, tentu Kounio akan suka membantu memutuskan ikatan jodoh itu dan memaksa keluarga laki-laki itu untuk tidak menyia-nyiakan Yalima. Yalima memang pandai berbahasahan, akan tetapi percakapan yang agak sulit ini tidak begitu dimengertinya. Hanya dia menduga bahwa mereka membicarakan tentang ikatan perjodohannya dengan pria yang dicintanya, maka dia pun berkata dengan suara memohon kepada In Hong. Enci In Hong, harap engkau suka membantu Subo dan menolongku. Aku lebih suka mati kalau tidak dapat bertemu dengan Hou Koko. Setelah berpikir sejenak sambil menggigit-gigit bibirnya, akhirnya In Hong mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantumu menemui mereka, akan tetapi tidak ada persekutuan apa-apa di antara kita, Gobi Sinkou, hanya untuk urusan pemutusan ikatan perjodohan dan mengalihkan menjadi ikatan perjodohan Yalima. Hehehehe, tentu saja. Aku pun hanya akan memperjuangkan hak kaum wanita agar jangan dijadikan bahan permainan kaum pria. Nenek yang sudah bangkotan dan penuh pengalaman ini tentu saja segera dapat mengenal watak In Hong yang tidak suka kepada kaum pria. Apalagi karena dia pun sudah melihat hiasan burung Hong di rambut darah itu dan menduga bahwa tentu In Hong ini ada hubungannya dengan Giok Hong Pang yang terkenal sebagai perkumpulan wanita pembenci pria yang kabarnya dipimpin oleh seorang wanita yang amat tinggi kepandaiannya. Maka berangkatlah mereka bertiga melakukan perjalanan dan kembali In Hong mempunyai seorang teman seperjalanan dalam perantauannya, seorang teman yang jauh berbeda dengan temannya yang pertama yaitu si malaikat copet. Untung di situ terdapat Yalima yang makin lama makin menarik dan menyenangkan hatinya karena darah Tibet ini benar-benar murni, wajar, polos dan jujur. Wataknya bersih sekali dan membuat In Hong menjadi kagum. Dia tidak menjadi heranlah kalau ada laki-laki seperti putra Chin Ling Pai itu tergila-gila kepada seorang darah seperti ini, akan tetapi kalau sampai Chia Bun Hou mempermainkan seorang gadis suci seperti ini, dia akan menghalanginya dan akan memaksa pemuda itu mengawininya. Dengan adanya Yalima di sampingnya, perjalanan bersama nenek yang mengerikan itu menjadi menyenangkan juga bagi In Hong. Di lain pihak, Yalima yang berwatak polos menganggap In Hong seorang wanita yang gagah perkasa dan berbudi mulia seperti watak kekasihnya, hanya bedanya In Hong adalah seorang wanita yang amat menaruh perhatian kepadanya dan suka membela kepentingan hidupnya.
Maka dia berterima kasih sekali kepada In Hong dan di dalam hatinya tumbuh benih persahabatan yang akrab terhadap gadis ini. Apapun juga yang terjadi di dunia ini pun terjadilah, tanpa manusia dapat mencampurinya, mendorongnya atau mencegahnya. Apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan manusia, yang menimpa diri manusia, adalah suatu fakta, suatu peristiwa yang terjadi, dan apabila kita menghadapi setiap macam peristiwa yang terjadi kepada kita atau di sekeliling kita sebagai apa adanya, tanpa mencari kambing hitamnya, tanpa menyalahkan siapapun, hanya menghadapinya dengan tenang dan waspada, maka akan terbuka semua rahasia, tidak ada rahasia lagi karena kita akan dapat melihat sejelas-jelasnya peristiwa itu berikut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa itu, sebab-sebabnya dan lain sebagainya. Semua duka dan sengsara tidak ada hubungannya dengan segala peristiwa yang terjadi, melainkan bersumber di dalam diri pribadi. Akan tetapi, kita biasanya menghadapi setiap peristiwa tanpa kebebasan ini, kita selalu mencari sasaran untuk menimpakan kesalahan, baik kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada hari dan nasib peruntungan. Kalau kita menghadapi setiap peristiwa yang betapa hebatnya menimpa kita dengan batin yang bebas, dengan awas dan memandangnya sebagai satu hal yang terjadi apa adanya, tanpa menyalahkan atau membenarkan, maka tidak akan timbul penyesalan karena kesemuanya sudah nampak jelas sehingga tidak ada lagi hal yang dibuat penasaran. Duka dan dendam timbul karena kita tidak dapat menghadapi setiap peristiwa sebagai apa adanya, dan kebebasan ini sama sekali bukan merupakan sikap masa bodoh, bahkan sebaliknya merupakan keadaan yang penuh kewaspadaan setiap saat. Kota Lengkok adalah sebuah kota kecil akan tetapi cukup ramai. Pendekar Yap Kun Leong, tokoh dari cerita petualang asmara, tinggal di kota ini, di rumah yang dahulu menjadi tempat tinggal dan toko obat dari mendiang orang tuanya. Di kota ini dia pun melanjutkan usaha orang tuanya, membuka toko obat bersama istrinya dan anak mereka, yaitu Yap Mei Lan yang pada waktu itu telah menjadi seorang dara remaja berusia 14 tahun yang berwajah manis dan lincah. Selain Kun Leong, istrinya yang bernama Pek Hong Ing dan Yap Mei Lan, masih ada dua orang lagi yang tinggal di rumah itu di waktu siang sampai malam setelah toko obat itu ditutup. Setelah itu, mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka berdua ini adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun, yang bertugas sebagai seorang pelayan dan pembantu toko dan juga merupakan seorang ahli pengobatan yang bekerja sama dengan Kun Leong. Laki-laki ini bernama Giam Tun dan selain ilmu pengobatan, dia juga mengerti ilmu silat yang lumayan. Adapun orang kedua adalah seorang wanita setengah tua yang melayani keperluan rumah tangga keluarga itu, dan juga Hyuma ini kalau malam pulang ke rumah anaknya tak jauh dari tempat tinggal keluarga Yap Kun Leong. Toko obat itu berjalan cukup baik dan mendatangkan hasil yang cukup. Di bagian depan merupakan toko, dan di belakang merupakan rumah tinggal yang cukup luas, bahkan di belakang rumah itu terdapat sebuah taman bunga yang kecil namun terpelihara rapi dan indah, penuh dengan bunga-bunga yang ditanam dan dipelihara sendiri oleh Yap Mei Lan. Mei Lan memperoleh gemblengan ilmu silat dan ilmu surat dari ayah bundanya, dan tentu saja dalam hal ilmu silat dia dididik oleh ayahnya karena ibunya, biarpun pada umumnya memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi, namun dibandingkan dengan ayahnya masih kalah jauh. Mei Lan adalah seorang dara yang tekun sehingga dalam usia 14 tahun, dia telah memiliki tingkat kepandaian yang cukup tinggi, dan selain dapat membaca dengan lancar dan pandai pula menulis sajak, juga dia sudah mengerti tentang ilmu pengobatan. Sikapnya lincah dan gembira sehingga kadang-kadang ayahnya memandangnya dengan hati terharu, teringat akan ibu kandung anak ini, yaitu mendiang Lim Fisian, yang lincah jenaka. Pek Hong Ing juga amat mencinta Mei Lan, dianggapnya seperti anaknya sendiri dan setelah belasan tahun dia tidak juga mempunyai anak, dia sudah melepaskan harapannya untuk melahirkan anak sendiri, maka kasih sayangnya terhadap Mei Lan makin bertambah. Malam itu gelap dan basah. Hujan turun sejak sore tiada hentinya. Karena telah sebulan lamanya Yap Kun Leong mengunjungi Chin Ling San setelah mendengar akan malapetaka yang menimpa Chin Ling Pai, dan karena hari hujan membuat toko sepi, maka Pek Hong Ing menyuruh tutup toko agar kedua orang pembantunya dapat pulang tidak terlalu malam. Mei Lan sedang asyik membaca kitab sajak kuno yang menuturkan tentang perjuangan patriot-patriot di waktu dahulu, sedangkan Hong Ing sendiri sedang menjahit sebuah baju untuk anaknya. Biarpun Mei Lan sendiri sudah pandai menjahit, akan tetapi ibunya suka menjahitkan pakaian anaknya ini dan Mei Lan juga membiarkan ibunya menikmati kesukaan itu.
Giam Tun sudah menutupkan Tiam Tang, papan pintu toko, dan baru saja hendak berpamit kepada nyonya majikannya ketika tiba-tiba di depan pintu berdiri seorang wanita cantik yang sikapnya seperti orang sedang menahan kemarahan. Giam Tun adalah seorang pembantu dari Kun Leong yang sudah bertahun-tahun, maka tentu saja dia mengenal wanita cantik ini dan dengan kaget dia lalu cepat menyambut dengan sikap hormat dan ramah. "Ah, kiranya Lie Toan Yo, Nyonya Lie, yang datang. Silakan masuk." Yap Toan Yo berada di dalam. Mendengar suara Giam Tun ini, Pek Hong Ing cepat keluar dan wajahnya berseri gembira ketika dia melihat siapa yang malam-malam datang bertamu itu. Kiranya wanita cantik itu adalah Chia Giok Keng, putri ketua Chin Ling Pai. "Ai, Enci Giok Keng kiranya. Selamat datang dan selamat malam, mari silakan masuk ke dalam, Enci." Pek Hong Ing menahan kata-katanya dan wajahnya yang tadi berseri-seri dan penuh senyum itu menjadi berubah keheran-heranan ketika melihat betapa tamunya itu memandangnya dengan sikap tak acuh dan matanya mencari-cari ke dalam. "Mana suamimu? Mana Kun Leong? Aku ingin bertemu dan bicara dengan dia." Pek Hong Ing terkejut. Dia memang sudah tahu bahwa watak putri ketua Chin Ling Pai ini keras sekali, akan tetapi sekarang nampak jelas bahwa dia sedang marah sekali sehingga dia merasa tidak enak dan tegang. Namun, sebagai seorang wanita yang berpandangan luas dan pada dasarnya memang berwatak lembut, Hong Ing masih dapat mengeluarkan senyum dan suaranya tetap halus. "Mari kita masuk dan bicara di dalam, Enci Giok Keng." Dia memegang lengan tamunya yang menariknya masuk. Giok Keng bersikap kaku, akan tetapi dia mengikuti nyonya rumah itu masuk ke dalam. Giam Tun dan Hyuma yang menyaksikan sikap tamu ini, menjadi terheran-heran dan kaget, juga menjadi tidak senang. Mereka saling pandang, kemudian duduk di ruangan depan itu sambil memasang telinga, mendengarkan suara yang datang dari ruangan dalam tanpa dapat menangkap jelas kata-kata dua orang nyonya itu. Setibanya di dalam, Hong Ing lalu bertanya. "Enci Giok Keng, engkau mengejutkan hatiku. Apakah yang telah terjadi? Mengapa engkau kelihatan marah-marah, Enci?" Aku menyesal sekali mendengar tentang peristiwa yang menimpa Chin Ling Pai, dan suamiku, dia malah belum pulang setelah mendengar berita itu terus pergi ke sana." Jadi dia tidak berada di rumah?" "Sia-sia saja kalau begitu kedatanganku," kata Giok Keng dengan ketus karena dia kecewa sekali dan makin marah. Kemarahannya sudah ditahan-tahan sejak dia meninggalkan rumah, tidak peduli akan cegahan suaminya. Langsung saja sekembali mereka dari Wuhan dia terus pergi mengunjungi Lengkok untuk memaki-maki Kun Leong karena tingkah adik kandungnya akan tetapi betapa kecewa dan mendongkol hatinya bahwa orang yang dicarinya itu tidak berada di rumah. "Ada urusan apakah, Enci? Harap suka memberitahu kepadaku." Hong Ing bertanya, hatinya makin tidak enak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Bukan urusanmu. Ini urusan antara aku dan Kun Leong sendiri." Pada saat itu muncullah Mei Lan. Darah remaja ini memandang tamunya. Sudah beberapa tahun dia tidak bertemu dengan Giok Keng sehingga dia tidak lagi mengenal wanita ini. Mendengar ucapan yang ketus dari Giok Keng terhadap ibunya, Mei Lan yang lincah dan pandai bicara itu cepat mencela. "Urusan ayah adalah urusan ibu juga, mengapa ada urusan ayah yang tidak boleh diketahui ibu? Bibi ini siapakah datang-datang marah kepada ibu dan sebagai tamu semestinya menghormati nyonya rumah?" "Mei Lan, jangan kurang ajar terhadap Bibi Giok Keng," bentak Hong Ing. Gadis cilik itu kini memandang kepada tamunya dengan sepasang mata bersinar-sinar. "Ah, kiranya Bibi Giok Keng. Maafkan saya, Bibi, akan tetapi lebih-lebih kalau Bibi adalah Bibi Giok Keng yang sudah saya banyak dengar dari ayah ibu sebagai seorang wanita pendekar, maka sikap ini sungguh tidak selayaknya. Kalau ada urusan sesuatu dengan ayah harap Bibi suka memberitahu kepada ibu, karena apa yang menjadi urusan ayah berarti menjadi urusan ibu pula dan sebaliknya." "Engkau anak haram yang kurang ajar." Giok Keng tak dapat menahan kemarahannya lagi. "Enci Giok Keng." Hong Ing menjerit dengan muka pucat. Mei Lan memandang ibunya, lalu dengan mata penuh penasaran dia memandang Giok Keng, bahkan melangkah dekat, sedikit pun tidak takut. "Bibi Giok Keng, di dalam kitab-kitab aku membaca tentang pendekar-pendekar dan pahlawan-pahlawan wanita yang gagah perkasa, bersikap lemah lembut, dan berbudi mulia, tetapi kenapa Bibi begini kasar dan suka memaki orang? Apa maksud Bibi memaki saya sebagai anak haram? Engkau kecil-kecil sudah kurang ajar."
Dasar keturunan ayahmu yang juga tidak baik. Bibimu pun manusia tak tahu sopan santun. Bibimu itu perlu dihajar dan akan kuhajar kalau ayahmu tidak bisa menghajarmu. Bibi bohong. Aku bukan anak haram. Bibi tukang fitnah. Mei Lan. Enci Giok Keng. Hong Ing menjerit lagi penuh kengerian. Kau berani bilang aku bohong, ya? Kau kira engkau ini apa? Engkau ini memang anak haram, engkau anak ayahmu dari hubungan gelap dengan seorang wanita, dan kau bukan anak ibumu. Enci! Kau! Terlalu! Hong Ing menjerit lagi dan melangkah maju, bukan hendak menyerang melainkan hendak mencegah Giok Keng bicara terus. Akan tetapi Giok Keng salah menduga, mengira bahwa Hong Ing akan menyerangnya. Maka tangannya bergerak mendorong cepat sekali dan Hong Ing terhuyung ke belakang. Mei Lan memandang ibunya. Mukanya pucat sekali, matanya liar. Ibu! Ibu, katakan bahwa bibi ini bohong. Hong Ing terisak dan Giok Keng yang sudah meluap kemarahannya itu berkata. Ya, katakanlah aku bohong. Hendak kulihat siapa tukang bohong, siapa menyimpan rahasia busuk, keluargaku ataukah keluargamu. Dia marah sekali teringat akan penghinaan yang merasa diterimanya dari In Hong di tempat pesta. Enci, ya Tuhan, mengapa terjadi semua ini? Mei Lan, kesinilah, jangan dengarkan dia. Akan tetapi Mei Lan memandang ibunya dengan sinar mata aneh. Ibu, katakan, benarkah aku bukan anak kandung ibu? Benarkah aku anak haram? Mei Lan, keluh ibunya. Katakanlah, ibu. Katakan. Anak itu menjerit-jerit. Hong Ing mengeluh lalu mengangguk. Engkau bukan anak kandungku, ya Tuhan, mengapa begini? Terdengar jerit melengking dan disusul isak tangis, Mei Lan meloncat dan lari keluar dari tempat itu. Mei Lan. Hong Ing meloncat bangun kemudian menghadapi Giok Keng dengan mata berapi. Enci Giok Keng, engkau kejam. Engkau merusak hidupnya. Sungguh tidak kusangka engkau akan sekejam ini. Biarlah, engkau atau aku yang mati. Dengan marah sekali Hong Ing yang dilanda kedukaan hebat itu lalu menyerang Giok Keng. Giok Keng menangkis dan balas memukul. Pukul-memukul terjadilah di ruangan dalam itu dan keduanya yang dikuasai kemarahan melakukan serangan-serangan yang dahsyat. Apa yang terjadi ini? Toanio, jangan berkelahi. Lahye Toanio. Hyuma yang tidak tahu tentang ilmu silat itu dengan nekat mendekati mereka dengan maksud hendak memisah. Akan tetapi sebuah tendangan mengenai perutnya dan wanita ini terlempar dan terbanting roboh, pingsan. Lahye Toanio, kau sungguh keliru. Seorang tamu mana boleh. Baru sampai di sini saja Giam Tun mencela, sebuah tamparan mengenai lehernya dan dia pun terpelanting dan pingsan pula. Enci Giok Kong, kau seperti kemasukan iblis. Hong Ing memaki marah dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk memukul roboh lawannya. Akan tetapi, memang pada dasarnya dia kalah setingkat kalau dibandingkan dengan Giok Keng. Setelah bertanding di dalam ruangan itu, membuat meja kursi jungkir balik tidak karuan, sebuah tamparan tangan kiri Giok Keng mengenai bawah telinga nyonya rumah dan Pek Hong Ing terguling roboh dan tak sadarkan diri. Giok Keng mengebut-ngebut pakaiannya, agak puas hatinya, merasa bahwa dia telah dapat membalas rasa penasarannya karena dihina oleh adik Kun Leong di depan orang banyak di tempat pesta. Dia tahu bahwa tiga orang itu hanya pingsan dan tidak terluka parah, maka setelah mendengus marah dia lalu meloncat dan keluar dari rumah itu. Kalau kita bicara tentang sebab akibat, maka segala akibat apapun yang terjadi di dalam dunia menimpa diri kita adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu seorang bijaksana tidak akan memandang akibat, melainkan selalu waspada dan sadar akan segala gerak-gerik dari setiap pikiran dan perbuatan dirinya sendiri lahir batin karena dari setiap pikiran dan badan itulah yang menjadi sebab dari semua akibat. Yang penting adalah mengenal diri pribadi sehingga setiap detik kita dapat waspada akan semua pikiran dan sikap kita, baik gerak tubuh maupun kata-kata. Yang penting adalah caranya, bukan tujuannya, karena tujuan tidak akan jauh dari caranya, atau akibat tidak berbeda dengan sebabnya. Kalau caranya benar, maka akibat atau tujuan dari cara itu bukan merupakan persoalan lagi. Dan cara itu, cara hidup atau setiap gerak-gerik hati pikiran dan kata-kata perbuatan kita saat demi saat barulah benar apabila terbebas dari segala macam bentuk kekotoran yang timbul dari nafsu keinginan pribadi, dan kekotoran ini lenyap oleh kesadaran dan pengertian yang timbul pula dari pengawasan kita.
pengenalan kita terhadap diri sendiri setiap saat. Cara yang tidak benar pasti akan menjadi sebab terjadinya akibat yang tidak benar pula. Ini sudah pasti, sungguh pun cara itu sudah terlupa oleh kita, sudah tersembunyi di alam bawah sadar. Akan tetapi, pengertian ini bukan berarti bahwa kita lalu sengaja menggunakan cara yang benar untuk memperoleh akibat yang benar. Kalau demikian maka cara itu sudah menjadi tidak benar karena mengandung pamrih keuntungan pribadi sehingga menjadi palsu. Kalau demikian, maka hanya akan terbentuk lingkaran setan belaka, yaitu sebab menimbulkan akibat, dan akibat menjadi sebab pula dari akibat yang lain lagi. Inilah apa yang dinamakan hukum karma, tanpa kita buat sendiri dengan merangkaikan kemarin memasuki hari ini untuk sampai kepada esok hari. Dan ini akan berulang terus dan kita terseret di dalamnya. Oleh karena itu, yang penting adalah saat ini, sekarang ini. Setiap saat awas terhadap diri sendiri, bukan dalam arti kata menekan atau mengendalikan, hanya waspada tanpa pamrih, tanpa apa-apa, hanya waspada saja. Kewaspadaan setiap saat ini yang akan bekerja sendiri, tanpa pamrih dari si aku. Setiap kali bencana menimpa diri kita, keluarga kita akan merasa tidak adil. Kematian orang yang kita kasihi, malapetaka yang menimpa membuat kita menjadi miskin, dan sebagainya, membuat kita merasa prihatin dan sengsara. Kita tidak membuka mata bahwa malapetaka itu setiap saat memang ada, menimpa kepada siapapun juga dan selalu akan terasa ada kesengsaraan dan kedukaan selama tidak terjadi perubahan hebat di dalam batin kita. Karena kesengsaraan dan kedukaan itu timbul dari dalam pikiran kita sendiri. Pada hari itu terjadi geger di kota Lengkok terutama sekali di rumah Yap Kun Leong. Pendekar ini pagi-pagi sekali memasuki kota Lengkok dan langsung dia menuju ke rumahnya. Semenjak hari kemarin, hatinya selalu tidak enak. Hal ini tadinya disangkanya sebagai akibat kunjungannya ke Chin Ling Pai dan mendengar tentang malapetaka yang menimpa keluarga pendekar sakti Chia Keng Hong. Dia menghadap pendekar yang sudah dianggapnya seperti pengganti ayahnya sendiri, juga gurunya, dan dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk pergi mencari kembali pusaka Chin Ling Pai yang hilang dan membuat perhitungan dengan 5 bayangan dewa. Namun dengan tulus Chia Keng Hong menolaknya, mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa urusan itu adalah urusan keluarganya, urusan pribadi dan sekarang Chia Bun Hou sudah pergi, bersama 4 orang murid kepala Chin Ling Pai, untuk melakukan tugas itu secara terpencar. Kun Leong maklum bahwa orang tua itu sedang mengalami tekanan batin yang hebat dan menghibur pun tidak ada artinya. Maka dia tidak tinggal diam di Chin Ling Pai, lalu berpamit dan mulai saat itulah hatinya selalu terasa tidak enak. Lebih-lebih lagi malam tadi, dia gelisah sekali sehingga malam-malam pun dia tidak mau berhenti dan melanjutkan perjalanan pulang ke Lengkok. Keadaan Chin Ling Pai membuat hatinya seperti terhimpit juga dan dia ingin lekas-lekas bertemu dengan istrinya karena di dunia ini hanya ada satu orang yang akan dapat meringankan perasaannya apabila sedang terhimpit oleh keadaan, orang itu adalah Pek Hong Ing, istrinya tercinta. Kun Leong terkejut ketika melihat banyak orang berkumpul di rumahnya dan toko obatnya tidak dibuka seperti biasa. Matanya terbelalak bingung ketika melihat kain putih di pintu rumah, putih berkabung tanda bahwa ada yang mati. Lebih-lebih lagi ketika lapat-lapat dia mendengar suara tangis seorang wanita yang dikenalnya sebagai suara Hiu Ma. Jantungnya seperti berhenti berdetak, kakinya seperti mendadak kehilangan tenaganya dan dia berjalan menghampiri pintu rumahnya dengan muka pucat dan kaki terhuyung. Beberapa orang tetangga yang berada di depan, begitu melihat dia kontan menangis tersedu-sedu, wanita-wanita sesenggukan dan tidak ada yang berani memandangnya. Ada apa? Suara ini jelas keluar dari mulutnya, akan tetapi dia sendiri tidak mendengarnya, seolah-olah suaranya telah lenyap di telah kecemasan yang mengerikan. Dia melangkah masuk. Banyak orang di dalam dan kembali mereka ini menangis begitu melihatnya. Seorang wanita tetangga yang amat baik, seperti keluarga sendiri, menubruk kakinya, menjerit dan menangis sesenggukan tanpa bisa mengeluarkan suara. Ada apa? Kini suara yang keluar dari tenggorokan Kun Leong terdengar keras sekali, menjerit penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh bayangan yang bukan-bukan. Tidak ada seorang pun menjawab akan tetapi semua mata ditujukan ke arah kamarnya dari mana terdengar tangis Hiu Ma yang jelas sekali sekarang, diiringi suara keluh kesah seorang laki-laki yang dikenalnya sebagai suara Giam Tun. Apa yang terjadi? Kun Leong melangkah masuk ke pintu kamarnya dan tiba-tiba dia berdiri terpaku di ambang pintu, mukanya pucat sekali seperti mayat dan matanya terbelalak memandang ke atas pembaringan di kamar itu,
seolah-olah dia tidak mau percaya akan apa yang dilihatnya. Dikejap-kejapkannya matanya, lalu digosok-gosoknya dengan kepalan tangan yang gemetar, akan tetapi tetap saja pemandangan itu tidak berubah. Tai Hiap, uhuhuhu. Giam Tun menoleh dan hanya dapat mengeluarkan seruan demikian, karena dia sudah berlutut dan menangis bergulingan di atas lantai. Hiu Ma menjerit. Apa ini? Apa ini? Bagaimana? Kenapa? Kun Leong makin terbelalak, bibirnya gemetar, banyak kata-kata yang keluar tanpa suara, lalu ditamparnya kepalanya sendiri untuk menyadarkannya dari mimpi buruk ini. Ini tentu mimpi buruk, bantahnya. Tak mungkin. Tidak mungkin Pek Hong Ing, istrinya tercinta, kini rebah di atas pembaringan itu dengan mata meram, bibir terkatup dan pakaian penuh darah yang sudah mengental. Tak mungkin. Akan tetapi tetap saja pemandangan itu tidak berubah. Dia meloncat ke depan, berlutut di pinggir pembaringan untuk memandang lebih tegas lagi. Dirabanya pipi istrinya. Dingin. Tangannya ditarik kembali seolah-olah dia menyentuh api, ditatapnya lagi wajah istrinya, lalu diliriknya dada yang terluka bekas tusukan pedang. Tiba-tiba dia menjerit dan semua orang yang berada di dalam kamar itu terjungkal, ada yang pingsan karena jerit itu mengandung kekuatan yang maha dahsyat. Tubuh pendekar itu terkulai, kepalanya diguncang keras-keras untuk mengumpulkan tenaga. Dia memandang lagi, dirangkulnya mayat itu dan kini dia mengeluh, lalu merintih perlahan dan tubuhnya terkulai lemas, terjatuh pingsan di bawah pembaringan. Gegerlah kamar itu. Geger dari mereka yang menolong orang-orang pingsan, dan ada pula yang menggotong tubuh Kun Leong, diletakkan di atas dipan di dalam kamar itu. Seperti mayat saja tubuh pendekar ini. Wajahnya sepucat wajah jenazah istrinya. Dadanya tidak bergerak seolah-olah napasnya sudah putus. Giam Tun yang tadi tidak pingsan oleh jerit melengking tadi, hanya roboh terguling dan menggigil kini mendekati majikannya. Sebagai seorang ahli pengobatan dia tahu bahwa majikannya mengalami hantaman batin yang amat hebat. Dengan bercucuran air mata dia lalu mengambil obat dalam botol dan menggosok-gosokkan obat yang berbau keras itu di depan hidung majikannya. Semua orang memandang dengan terharu dan terutama kaum wanita tetangga mereka terisak-isak pilu. Kun Leong berbangkis dan membuka matanya. Begitu siuman, dia memandang liar. Dan cepat dia bangkit duduk. Tidak mungkin. Hong Ing. Dia menoleh ke pembaringan dan meloncat. Berlutut di dekat jenazah istrinya. Tidak mungkin. Sudah gilakah aku? Giam Lopek, sudah gilakah aku? Hong Ing mati? Tidak mungkin. Dia memeluk istrinya, meraba-raba, dan memeriksa luka di ulu hati itu, luka yang menembus sampai ke punggung. Hong Ing, bagaimana ini? Tai Hiap. Harap tenangkan hati, Tai Hiap, Giam Tun berkata dengan suara gentar. Apa? Tenang? Keluarlah, harap semua keluar, biarkan aku sendirian berdua dengan istriku. Giam Tun lalu memberi isyarat kepada semua tetangga untuk keluar. Mereka semua menanti di luar, tidak ada yang bicara, yang terdengar hanya isak tangis. Setelah semua orang pergi, Kun Leong merangkul leher istrinya, menciumi muka yang sudah dingin itu, mengelus pipinya, dagunya, rambutnya sambil bercucuran air mata. Hong Ing, istriku, pujaanku, mengapa begini? Mengapa? Orang-orang di luar hanya mendengar suara pendekar itu puluhan kali mengajukan pertanyaan, mengapa, itu dan suara ini makin lama makin parau bercampur isak, membuat mereka menjadi terharu dan ikut pula menangis. Dengan pengerahan kekuatan yang amat hebat, barulah Kun Leong dapat menguasai dirinya. Lebih dari 3 jam dia menangisi mayat istrinya. Kemudian dia bangkit, lalu melangkah keluar, dan berdiri di pintu, seperti mayat hidup. Wajahnya menjadi pucat sekali tanpa ada bayangan darah, matanya sayu tanpa sinar, mulutnya seperti orang menahan rasa nyeri yang hebat dan dia seperti orang yang kehilangan ingatan, berdiri di luar pintu, dengan mata kosong memandang jauh melampaui orang-orang yang kumpul di situ. Tai Hiap! Giam Tun berseru dan maju berlutut. Seruan ini menyadarkannya. Dia mengusap air matanya dengan punggung kepalan kedua tangannya, kanan-kiri seperti seorang anak kecil kalau menangis. Hiu Ma menyeret sebuah kursi dan Kun Leong lalu menjatuhkan diri duduk di atas kursi itu. Paman Giam, Hiu Ma, ceritakanlah. Tapi lebih dulu, mengapa aku tidak melihat Mei Lan menangisi jenazah ibunya?
Berkata demikian, air matanya kembali bercucuran. Dengan suara meratap tangis, Hyum-ha berkata, Xiao-chia juga telah pergi sejak malam tadi, entah kemana dan entah mengapa, tapi tentu dia yang menyebabkannya, dia yang membunuhnya, dia wanita yang tidak berperi kemanusiaan itu. Diamlah Hyum-ha. Giam-tun membentak wanita yang mulai histeris itu dan Hyum-ha menundukkan mukanya, terisak-isak. Kami berdua juga masih bingung memikirkannya, Tai Hiap. Giam-tun mulai bercerita dan suaranya sudah tenang setelah dia melihat majikannya juga mulai tenang kembali. Ceritakan yang jelas sejak semula, apa yang telah terjadi. Dan saya minta dengan hormat kepada semua saudara sudilah menanti di ruangan depan agar saya dapat bicara dengan Paman Giam-tun. Para tetangga itu mengundurkan diri, keluar dan memberi kesempatan kepada pendekar itu untuk mendengar penuturan Giam-tun karena mereka semua sudah mendengar persoalan itu. Dengan panjang lebar dan jelas Giam-tun lalu menuturkan tentang kunjungan Nyonya Lie Kong Tek, puteri dari ketua Chin Ling Pai malam tadi ketika baru saja toko ditutup. Kedatangannya aneh sekali, Tai Hiap. Begitu datang dia marah-marah. Nyonya, mendiang, Giam-tun merasa lehernya tercekik ketika menceritakan Nyonya majikannya. Paman Giam, kita harus dapat menghadapi kenyataan. Istriku telah mati, kau bersikaplah tenang agar ceritamu jelas. Kun Leong berkata dengan suara lirih. Maaf, Tai Hiap. Giam-tun menarik napas panjang melegakan dadanya. Nyonya menyambutnya dengan ramah, dan menyabarkannya, bahkan menariknya untuk masuk ke dalam. Lie Toanio itu datang-datang menanyakan Tai Hiap dengan cara yang kasar sekali. Setelah keduanya masuk, tentu saja saya dan Hyum-ha tidak berani ikut masuk, hanya mendengarkan dari luar, akan tetapi, tidak terdengar jelas apa percakapan mereka. Kemudian kami mendengar ribut-ribut seperti orang bertengkar. Kami masih belum berani masuk, hanya kami mendengar bahwa yang bertengkar itu adalah suara Lie Toanio dan suara Xiao-chia. Kemudian, kami berdua melihat Xiao-chia berlari keluar sambil menangis. Kami memanggil-manggilnya, akan tetapi Xiao-chia lari cepat sekali dan lenyap di dalam kegelapan malam. Kami bingung, lalu mendengar ribut-ribut di dalam. Kami berdua lalu memasuki ruangan dalam dan kami melihat Nyonya sedang bertempur dengan Lie Toanio. Kun Leong mengepal tinju tangannya. Dia penasaran, dan terheran-heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti dalam mimpi saja dia mendengar betapa istrinya bertempur dengan Giok Keng. Hal yang amat aneh dan mustahil kedengarannya. Hyum-ha berusaha melerai, akan tetapi Lie Toanio memukulnya sehingga Hyum-ha roboh pingsan. Saya lalu maju menegurnya, akan tetapi saya pun dipukulnya dan saya tidak tahu apa-apa lagi, kemudian. Hyum-ha, kau sadar lebih dulu daripada aku, ceritakanlah. Dengan suara megap-megap Hyum-ha melanjutkan cerita rekannya. Saya sadar dengan kepala pening dan pertama-tama yang saya ketahui adalah bahwa saya rebah di lantai dan ruangan ini morat-marit. Lalu saya teringat semuanya, saya bangkit berdiri dan saya melihat Nyonya, rebah di lantai pula, mandi darah. Kun Leong memejamkan matanya untuk mencoba membayangkan apa yang terjadi. Tiba-tiba, seperti halilintar datangnya, Hyum-ha dan Giam-tun berkata nyaring. Dia yang membunuhnya, wanita kejam itu yang membunuh Nyonya. Benar. Siapa lagi kalau bukan Lie Toanio? Giam-tun berkata keras. Diam. Kun Leong membentak, membuka matanya lalu sadar bahwa dia bersikap keras terhadap dua orang pembantunya yang setia itu. Maaf, Paman Giam dan Hyum-ha, bagaimana kalian dapat menduga bahwa Nyonya tewas oleh Lie Toanio? Dia lalu bertanya seperti seorang anak bodoh bertanya kepada orang-orang dewasa yang lebih mengerti. Memang Kun Leong merasa bingung dan bodoh pada saat itu. Segalanya berjalan begitu tidak masuk akal sungguh pun penuturan itu keluar dari mulut dua orang pembantunya yang tak mungkin berani berbohong. Baru membayangkan istrinya cekcok dengan Giok Keng saja sudah merupakan hal yang sukar dipercaya, apalagi istrinya itu sampai bertanding dengan Giok Keng. Biarpun dia dapat menduga bahwa andai kata bertanding sekalipun istrinya akan kalah setingkat, akan tetapi siapa dapat percaya bahwa Giok Keng membunuh istrinya? Tai Hiap, tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Dan yang bertanding dengan Nyonya adalah Lie Toanio. Dia kelihatan marah besar sejak datang. Siapa lagi kalau bukan dia yang melakukan pembunuhan itu? Dan ada beberapa orang tetangga mengatakan bahwa mereka melihat berkelebatnya bayangan hitam yang jelas adalah bayangan seorang wanita sungguh pun mereka tidak melihat mukanya karena gelap di luar.
Ada pula yang melihat bayangan wanita meloncat ke atas genteng seperti tergesa-gesa. Sudah jelas bahwa nyonya keji itulah yang membunuh. Hyum Ha memperkuat keterangan Giam Tun. Kun Leong menjadi bingung sekali. Pukulan batin itu terlalu hebat baginya dan bertubi-tubi datangnya malapetaka itu. Istrinya yang tercinta mati terbunuh. Anaknya minggat dan tidak berhasil ditemukan ketika dicari-cari. Dan menurut kesaksian dua orang pembantunya, pembunuh istrinya adalah Chia Giokeng. Kekuatan batinnya goyah dan pendekar ini selalu berdiam di kamar istrinya, merenungi wajah istrinya yang sudah menjadi mayat itu seperti orang linglung. Segala pertanyaan dua orang pembantunya yang mengurus perawatan jenazah, dibantu oleh para tetangga, hanya ditanggapi dengan anggukan kepala saja. Semalam suntuk dia menjaga jenazah istrinya. Wajah itu demikian cantik, demikian tenang dan penuh damai, akan tetapi demikian pucat dan kehilangan cahaya kehidupan. Tidak teringat olehnya segala sesuatu, baik anaknya, maupun pembunuh istrinya, atau apapun juga, yang diketahui hanya bahwa istrinya telah mati. Cahaya hidupnya telah padam. Sumber kebahagiaannya telah kering. Semenjak mendengarkan cerita kedua orang pembantunya sampai berjalan dengan muka tunduk di belakang iring-iringan jenazah ketika istrinya dikuburkan, Kun Leong tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Semua pengurusan penguburan dan penyambutan para tamu yang ikut berduka cita dilakukan oleh kedua orang pembantu itu. Kun Leong menjadi seperti mayat hidup. Dengan mata kosong dia melihat betapa peti jenazah istrinya dimasukkan lubang kemudian diuruk dengan tanah sampai hanya tampak gundukan tanah tinggi. Dan setelah semua pengiring jenazah pulang Kun Leong masih saja berlutut di depan kuburan istrinya. Tai Hiap, semua sudah selesai, marilah kita pulang, Tai Hiap. Giam Tun berkata membujuk tuannya. Hyum Ha hanya mengusap air matanya, terharu dan kasihan sekali kepada Kun Leong yang begitu pucat dan kurus, rambutnya kusut dan matanya kosong. Dia seperti mayat hidup saja. Betapapun kedua orang yang setia itu membujuk, Kun Leong tidak menjawab, hanya menggeleng kepala. Akhirnya mereka takut kalau majikan mereka marah, maka mereka berpamit untuk mengurus rumah dan Kun Leong mengangguk. Kini Kun Leong tinggal seorang diri di kuburan istrinya, duduk di atas tanah dan sampai berjam-jam lamanya memandang ke angkasa. Seolah-olah tampak olehnya wajah istrinya tersenyum-senyum dan bersembunyi di antara awan, dan kadang-kadang dia melihat istrinya berlari-larian berkejaran dengan awan yang mencipta bermacam bentuk yang aneh. Kemudian, pandang matanya yang sudah tidak lumrah manusia biasa karena dikuasai oleh kedukaan yang begitu mendalam, sehingga seolah-olah terlepas dari penguasaan dirinya itu seperti melihat istrinya bertanding dengan seorang wanita di antara awan putih, kemudian istrinya terpelanting roboh. Oh! Tanpa disadarinya, Kun Leong mencengkeram tanah dan bayangan itu lenyap tertutup awan yang berarak. Lalu timbul kembali, kini dia melihat bayangan seorang wanita yang tidak jelas siapa menggunakan pedang menusuk dada istrinya yang masih rebah terlentang. Hei! Kun Leong berteriak sambil melompat bangun, seolah-olah dia hendak terbang ke angkasa untuk menolong istrinya. Akan tetapi dia terbanting kembali ke atas tanah. Hong Ing, Hong Ing, istriku, ceritakanlah, siapa yang membunuhmu dan mengapa? Benarkah dia Giokeng? Dia mengeluh sambil menubruk gundukan tanah kuburan istrinya dan tinggal menelungkup seperti itu sampai hujan turun. Duhai, berat nian. Derita hidup penuh sengsara. Ditinggal pergi orang tercinta. Seorang diri sunyi dan hampa. Kemana harus mencarimu, kekasih? Bila kita dapat saling bersua? Hidup tanpa cinta apa artinya? Dunia tanpa matahari. Gelap gulita. Malam yang gelap pekat dan basah oleh hujan lebat. Sunyi menyeramkan di tanah pekuburan itu, sunyi yang mencekam, kesunyian yang akan menjadi amat mengerikan dengan bayangan-bayangan tentang iblis, setan dan siluman, tentang orang-orang mati yang hidup kembali, tentang roh penasaran yang berkeliaran, rangka-rangka manusia yang berjalan-jalan mencari mangsa. Penggambaran hayal manusia yang membawa-bawa alam kesengsaraan sampai sesudah mati. Kesengsaraan akan selalu ada selama kita menonjol-nonjolkan diri pribadi, karena segala bentuk kesengsaraan adalah buatan kita sendiri, buatan pikiran kita sendiri. Kesengsaraan bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu bayangan yang direka-reka oleh pikiran. Kesengsaraan timbul dari perasaan iba diri, yaitu merasa kasihan kepada diri sendiri, merasa betapa dirinya paling celaka.
Apabila kita bebas dari penonjolan keakuan, bebas dari perasaan iba diri, maka segala macam peristiwa yang terjadi atas diri kita, dapat kita hadapi dengan wajar dan bukan lagi merupakan kesengsaraan. Yang sengsara itu bukan keadaannya melainkan hatinya, dan ini merupakan permainan pikiran kita sendiri. Orang akan berduka kalau sang pikiran mengenangkan segala sesuatu tentang dirinya yang ditinggalkan kesenangan dan ditimbuni ketidaksenangan, meremas-remas hati, dan perasaannya sendiri dengan rasa iba hati, kasihan kepada diri sendiri, kepada orang atau benda yang kita sayang, dan merasa sengsara. Malam gelap pekat dan hujan turun deras diterima sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan oleh manusia, sebagai sesuatu yang tidak baik dan buruk. Hanya batin yang bebas dari perbandingan saja akan melihat bahwa di dalam segala sesuatu terdapat kesempurnaan dan kebenaran. Di dalam malam gelap dan hujan lebat pun terdapat kesempurnaan dan kebenaran, terdapat kemanfaatan yang tak terpikirkan oleh ingatan manusia yang hanya mencari senang. Sunyi melengang malam itu di tanah pekuburan. Bahkan burung hantu pun bersembunyi dan mencari tempat perlindungan dari air hujan. Yang terdengar hanya suara hujan yang setiap detik berubah. Suara yang hidup diseling keheningan yang syahdu. Kalau pada saat itu ada orang biasa yang berada di dekat tempat itu, tentu dia akan lari tunggang langgang dan nekat menempuh hujan ketika dia melihat cahaya kecil bergerak-gerak ke kanan kiri di dalam kabut air hujan, makin lama makin mendekati tanah kuburan itu. Cahaya ini makin dekat dan tampak kini bayangan hitam yang besar dan aneh sekali bentuknya. Dari pinggang ke bawah seperti bayangan orang biasa yang melangkah perlahan-lahan, selangkah demi selangkah. Akan tetapi dari pinggang ke atas amat luar biasa, membesar dan bulat. Segala macam bentuk setan hanya ada kalau diadakan oleh pikiran kita sendiri. Banyak memang pengakuan orang-orang yang pernah melihat setan, akan tetapi sudah pasti sekali bahwa yang dilihatnya itu tentulah setan-setan seperti yang pernah dikenalnya, yaitu melalui pendengaran cerita, melalui gambar-gambar atau dongeng-dongeng orang tua, pendeknya tentu yang dilihatnya itu adalah gambaran yang sudah ada di dalam ingatannya. Pikiran dapat mempengaruhi semua anggota badan, terutama sekali mata dan telinga. Kalau pikiran sudah mencekam kita dengan gambaran-gambaran tentang setan-setan yang menakutkan dan mengerikan, maka melihat bayangan pohon pun sudah dapat menciptakan gambaran setan itu, mendengar suara burung malam pun sudah dapat menciptakan gambaran yang dicetak oleh pikiran kita sendiri. Karena itu, kita harus awas dan sadar terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh sang pikiran yang lincah dan cerdik seperti monyet itu. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.